Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mubarak, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Sunan Kalijaga. Izinkan saya menyampaikan rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah Islam dan Budaya Nusantara. Saya akan menyampaikan sedikit deskripsi dari pembahasan mata kuliah Islam dan Budayaan. Mata kuliah ini merupakan kajian Islam dan budaya Nusantara yang menekankan teori-teori kebudayaan, wujud dan unsur kebudayaan, bentuk kebudayaan, proses islamisasi budaya di seluruh penjuru Nusantara Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Sunda, Sumatera, Baduy, Banten, dan Aceh. Yang pada intinya pada perkuliahan pada perkuliahan mata kuliah Islam dan budaya, kita akan mengulas kembali bagaimana catatan sejarah yang telah menuliskan sejarah-sejarah Islam di Indonesia, seperti contohnya ketika Islam masuk di Indonesia, kemudian ketika teori-teori Barat yang mengatakan bahwa Islam itu datang dari Persia, kemudian datang dari India. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Islam itu datang dari Arab. Kemudian yang menjadi menarik, Islam masuk di Indonesia dibawa oleh kerajaan dari negara Campa. Itu negara Campa itu kerajaan Campa itu berada di salah satu pinggiran kota Vietnam. Ada yang juga yang berasumsi bahwa Islam di Indonesia itu dibawa oleh para wali Songo, yang nantinya beliau-beliaulah yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, catatan-catatan seperti ini yang perlu kita pelajari bersama, bahwa Islam di Indonesia itu, kemudian Islam di Indonesia, kebudayaan di Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, seperti halnya ketika kita akan berhadapan dengan kehidupan orang Sunda, adat istiadat orang Jawa, itu sangat berbeda. Nah, itu semuanya itu memiliki catatan-catatan sejarah dan kebudayaan yang sangat menarik, dan saya kira itu perlu kita pelajari bersama dan membuka kembali catatan sejarah yang selama ini hampir sedikit sekali kita membuka buku-buku sejarah. Untuk itu nanti fokus pada perkuliahan kita saat ini, yaitu membahas tentang sejarah Islamisasi dan kebudayaan di Indonesia. Capaian pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan konsep pengetahuan dalam mempelajari Islam dan budaya Nusantara, serta mengetahui proses penanaman nilai-nilai keislaman serta hasil akulturasi maupun islamisasi terhadap budaya di seluruh penjuru Nusantara, khususnya di Indonesia. Pembelajaran, kontrak pembelajaran dan penjelasan secara umum mata kuliah Islam dan budaya. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kemampuan pengertian kebudayaan dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan secara hubungan antara kebudayaan individu dan masyarakat. Kontrak belajar bagian kelompok dan tugas penjelasan secara umum mata kuliah Islam dan budaya Jawa. Pengertian kebudayaan, hubungan antara kebudayaan dan ilmu pengetahuan budaya, hubungan antara kebudayaan individu dan masyarakat, hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Dengan metode penyampaian yaitu ceramah, diskusi, presentasi, itu mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan wujud, unsur dan bentuk kebudayaan, wujud dan unsur kebudayaan, bentuk-bentuk kebudayaan dengan metode presentasi, diskusi, tabayun. Kemudian menyampaikan hasil presentasi sesuai dengan judul yang disepakati bersama. Mahasiswa dapat menjelaskan teori strukturalisme budaya dan perkembangan, pengertian strukturalisme budaya, strukturalisme kritis dalam dan perkembangannya dengan metode presentasi, diskusi, tabayun. Tugas makalah presentasi yang kemudian nanti juga mereview artikel
membentuk pertanyaan bagi yang tidak bertugas. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu memahami mempresentasikan presentasi hegemoni budaya dan postkolonial. Jadi nanti mahasiswa mempelajari teori hegemoni yang nantinya itu salah satu teori yang menjelaskan bahwa pengaruh-pengaruh dari luar ataupun pengaruh-pengaruh kebudayaan itu nanti bisa kita kaji bersama. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mempresentasikan akulturasi budaya di Nusantara. Nah, ini menjadi perdebatan yang sangat menarik atau pembahasan yang sangat menarik, bahwa budaya-budaya Indonesia itu perlu sekali kita kaji bersama, karena memang di Indonesia budaya-budaya di Indonesia kadang menjadi hal yang unik ketika kita bicarakan. Kenapa demikian? Karena ketika ada suatu permasalahan atau suatu kebudayaan yang memang secara keagamaan itu tidak ada aturan dan tidak ada penjelasan secara hukum, akan tetapi ketika dihadapkan dengan kebudayaan-budayaan di Indonesia itu sama sekali yang namanya peraturan-peraturan agama, yang namanya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu tidak digunakan, karena memang budaya ini menjadi salah satu hukum yang menjadi salah satu sebutannya budaya yang memang menjadi suatu kebiasaan masyarakat kita, dan itu tidak ada dalam perundang-undangan dan tidak ada dalam hukum-hukum agama. Yang selanjutnya, mempresentasikan Islam budaya di Nusantara. Mahasiswa mampu memahami dan mempresentasikan Islam dan kebudayaan di Jawa. Mahasiswa mampu memahami dan mempresentasikan Islam kebudayaan. Jadi pada intinya nanti ketika kita membahas tentang teori hegemoni dan teori-teori kebudayaan, teman-teman yang melaksanakan kuliah pada materi Islam dan kebudayaan nanti bisa untuk mencari sumber referensi. Yang pertama dari Sulasman dan Setia Gumilar, teori-teori kebudayaan dan dari teori hingga aplikasi. Kemudian Budiono Burasatato, simbolisme dalam budaya Jawa. Ada Budi Munawar, kemudian Edi Ekanjati, Endang Saifuddin Ansari, dan Tahir Sulaiman dengan judul Sekilas Mengenal Kekayaan Budaya Banten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.